Kisah Para Rasul 15, hari Kamis, tanggal 5 Maret 2026. Sidang di Yerusalem. Beberapa orang datang dari Yudea ke Antiokhia dan mengajarkan kepada saudara-saudara di situ, "Jikalau kamu tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, kamu tidak dapat diselamatkan." Jadi ini kita baca di Kisah Para Rasul pasal 14 sebelumnya, Paulus dan Barnabas kembali lagi ke Antiokhia. Nah, di sana saat sudah ada di Antiokhia Paulus dan Barnabas, ada beberapa orang dari Yudea yang datang ke Antiokhia dan mereka mengajar kepada saudara-saudara yang mulai percaya kepada Yesus di sana untuk berkata bahwa jikalau tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan oleh Musa, mereka tidak dapat diselamatkan. Itu pengajaran dari orang-orang yang datang dari Yudea ini. Nah, kita lihat ayat 2. Tetapi Paulus dan Barnabas dengan keras melawan dan membantah pendapat mereka itu. Akhirnya ditetapkan supaya Paulus dan Barnabas serta beberapa orang lain dari jemaat itu pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Jadi Paulus dan Barnabas melawan keras apa yang mereka ajarkan, bahwa kalau tidak disunat menurut adat istiadat yang diwariskan Musa, mereka tidak dapat diselamatkan. Nah, kita lihat bagaimana di sini kelanjutannya. Jadi Paulus dan Barnabas akhirnya ditetapkan dengan beberapa orang lain dari jemaat di Antiokhia itu untuk pergi kepada rasul-rasul dan penatua-penatua di Yerusalem untuk membicarakan soal itu. Ayat 3. Mereka diantarkan oleh jemaat sampai keluar kota, lalu mereka berjalan melalui Fenisia dan Samaria. Dan di tempat-tempat itu mereka menceritakan tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Hal itu sangat menggembirakan hati saudara-saudara di situ. Jadi Paulus dan Barnabas dalam perjalanan ke Yerusalem, mereka melalui Fenisia dan Samaria. Nah, di situ pun mereka tidak jemu-jemu menceritakan. Selalu ya ada kata menceritakan, bersaksi tentang pertobatan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Jadi melalui pemberitaan Paulus dan Barnabas, mereka ceritakan tentang Yesus dan orang-orang bertobat yang sebelumnya tidak mengenal Allah. Nah, setibanya di Yerusalem, ayat 4, mereka disambut oleh jemaat dan oleh rasul-rasul dan penatua-penatua. Jadi akhirnya mereka tiba di Yerusalem, disambut oleh jemaat dan rasul-rasul, penatua-penatua. Lalu mereka menceritakan segala sesuatu yang Allah lakukan dengan perantaraan mereka. Bagian Paulus dan Barnabas menceritakan semua yang Tuhan lakukan dengan perantaraan mereka. Mereka menyampaikan Injil, menyampaikan tentang Yesus, dan orang-orang dari bangsa lain bertobat dan mengenal Yesus, memberi diri kepada Tuhan. Nah, ayat 5, tetapi beberapa orang dari golongan Farisi yang telah menjadi percaya datang dan berkata, orang-orang bukan Yahudi harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Jadi ini beberapa orang, yang gak semua dari golongan Farisi, tapi ini yang sudah percaya. Mereka tetap juga sama dengan pengajaran yang orang dari Yudea tadi, bahwa mereka yang menjadi percaya kepada Tuhan, kepada Yesus, harus disunat dan diwajibkan untuk menuruti hukum Musa. Nah, ayat 6, maka bersidanglah rasul-rasul dan penatua-penatua untuk membicarakan soal itu. Mereka bicarakan dan rembukkan bersama. Sesudah beberapa waktu lamanya berlangsung pertukaran pikiran mengenai soal itu. Berdirilah Paulus dan berkata kepada mereka, "Hai saudara-saudara, kamu tahu bahwa telah sejak semula Allah memilih aku dari antara kamu, supaya dengan perantaraan mulutku bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Allah yang mengenal hati manusia telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka, sebab Ia mengaruniakan Roh Kudus juga kepada mereka sama seperti kepada kita. Dan Ia sama sekali tidak mengadakan perbedaan antara kita dengan mereka,
sesudah ia menyucikan hati mereka oleh iman. Kalau demikian, mengapa kamu mau mencobai Allah dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu suatu kuk yang tidak dapat dipikul, baik oleh nenek moyang kita maupun oleh kita sendiri. Sebaliknya, kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kita akan beroleh keselamatan sama. Saya ulang di ayat yang 11 ya. Saya ulang baca di sini bahwa sebaliknya kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus Kristus kita akan beroleh keselamatan sama seperti mereka juga. Nah, kita lihat dari ayat yang ke-6, setelah bersidang di situ, maka ada Petrus yang bangkit berdiri. Dan dia katakan bahwa sejak semula Allah sudah pilih dia untuk dengan perantaraan mulutnya bangsa-bangsa lain mendengar berita Injil dan menjadi percaya. Dan Petrus mengatakan bahwa Allah yang mengenal hati manusia itu telah menyatakan kehendaknya untuk menerima mereka. Dikaruniakan juga Roh Kudus yang sama kepada mereka yang sudah percaya sebelumnya dari bangsa Yahudi. Dan Tuhan sama sekali tidak mengadakan perbedaan di antara mereka. Sesudah hatinya disucikan, ya ayat 9. Nah, jadi dikatakan kenapa mau cobai Allah kasih dengan meletakkan pada tengkuk murid-murid itu ya, orang-orang yang percaya, suatu kuk yang tidak dapat dipikul, yang dipaksa untuk disunat dan diwajibkan menuruti hukum Musa. Karena yang dia katakan bahwa kita percaya bahwa oleh kasih karunia Tuhan Yesus kita akan beroleh keselamatan. Jadi bukan karena disunat, menuruti semua hukum Musa baru mereka diselamatkan seperti ajaran dari beberapa orang Farisi yang sudah percaya itu dan juga dari beberapa orang Yudea. Mereka berkata bahwa mereka harus disunat dan melakukan Taurat Musa yang sudah diajarkan oleh Musa. Nah, ini Rasul Petrus di sini mengatakan karena kasih karunia Tuhan Yesus. Kalau percaya kepada Tuhan Yesus, di situ kita diselamatkan. Jadi bukan sunat yang menyelamatkan, tetapi kasih karunia Tuhan Yesus Kristus yang mau untuk menyerahkan nyawanya, mati dan bangkit dari antara orang mati. Saat kita mau percaya, di sana kita memperoleh keselamatan. Ini yang Petrus sampaikan. Ayat 12, maka diamlah seluruh umat itu, lalu mereka mendengarkan Paulus dan Barnabas menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Kembali Paulus dan Barnabas yang mereka lakukan adalah menceritakan segala tanda dan mujizat yang dilakukan Allah dengan perantaraan mereka di tengah-tengah bangsa-bangsa lain. Bagian kita menceritakan bagaimana Tuhan menyertai kita di dalam perjalanan hidup, bagaimana Tuhan melakukan tanda-tanda dan mujizat dalam hidup kita. Mujizat bukan hanya 5 roti 2 ikan memberi makan 5.000 orang, tetapi mujizat dalam hal-hal kecil. Tuhan sertai kita dalam perjalanan sepanjang hari. Tuhan menyertai dari rumah, pergi jemput anak, pulang. Itu semua kalau tidak ada penyertaan Tuhan, bisa saja ada kecelakaan di jalan, bisa saja ada masalah. Tetapi itu yang kita bisa saksikan setiap hari. Jangan hanya hal-hal yang luar biasa, yang besar-besar baru kita mau ceritakan kebaikan Tuhan. Karena setiap hal-hal kecil dalam hidup kita itu adalah mujizat yang Tuhan izinkan kita lewati. Kalau kita masih hidup hari ini, itu mujizat Tuhan masih mempercayakan nafas hidup. Dan ini yang Paulus dan Barnabas terus ceritakan. Setiap kali mereka bertemu dengan orang, yang mereka ceritakan adalah tentang apa yang Tuhan lakukan dalam hidup mereka. Kebaikan Tuhan setiap hari. Nah, kebaikan apa yang kita mau ceritakan hari ini kepada Tuhan? Kepada sesama. Kebaikan Tuhan yang dilakukan hari ini buat kita. Bisa saja kalau kita bangun pagi, kita lihat ada banyak
cari kabar orang bangun pagi, mau dikasih bangun udah nggak bangun lagi. Pagi-pagi udah nggak bisa jalan. Jadi bisa sekali ada hal-hal yang tidak baik dalam hidup kita, tetapi mari kita terus bersyukur menceritakan hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Nah, ayat 13, setelah Paulus dan Barnabas selesai berbicara, berkatalah Yakobus, "Hai saudara-saudara, dengarkanlah aku. Simon telah menceritakan," maksudnya Petrus ya, yang disebut Simon di sini. Simon telah menceritakan bahwa sejak semula Allah menunjukkan rahmat-Nya kepada bangsa-bangsa lain. Jadi bukan cuma kepada bangsa Israel, kepada orang Yahudi, yaitu dengan memilih suatu umat dari antara mereka bagi namanya. Hal itu sesuai dengan ucapan-ucapan para nabi seperti yang tertulis. Kemudian aku akan kembali dan membangunkan kembali pondok Daud yang telah roboh, dan reruntuhannya akan kubangun kembali dan akan kuteguhkan, supaya semua orang lain mencari Tuhan, dan segala bangsa yang tidak mengenal Allah yang kusebut milikku. Demikianlah firman Tuhan yang melakukan semuanya ini, yang telah diketahui sejak dari semula. Bangsa yang sebelumnya tidak mengenal Allah karena murid Yesus yang mulai tersebar memberitakan tentang Yesus, dan akhirnya mereka mengenal Allah dan mengenal Yesus, mengenal Roh Kudus, dan mereka percaya kepadanya, yang telah diketahui dari sejak semula. Ayat 19, sebab itu aku berpendapat bahwa kita tidak boleh menimbulkan kesulitan bagi mereka dari bangsa-bangsa lain yang berbalik kepada Allah, tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Sebab sejak zaman dahulu hukum Musa diberitakan di tiap-tiap kota, dan sampai sekarang hukum itu dibacakan tiap-tiap hari Sabat di rumah-rumah ibadat. Jadi ini yang mereka simpulkan sesudah itu, bahwa keselamatan adalah kasih karunia daripada Yesus Kristus. Jadi nggak usah dipersulit ini orang-orang dari bangsa lain yang berbalik kepada Allah, yang diharuskan untuk disunat ya, yang di sini yang diajarkan bahwa harus disunat, karena kalau tidak disunat tidak dapat diselamatkan. Karena bukan sunat yang menyelamatkan, tetapi kasih karunia melalui Yesus Kristus. Nah, barang siapa yang percaya kepada Yesus, mereka diselamatkan saat kita terima Yesus. Nah, tinggal ada ini, mereka minta untuk tulis surat supaya tetap menghidupi hukum Musa, yaitu menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan oleh berhala, yang dipersembahkan kepada berhala-berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itu yang mereka tulis untuk disampaikan kepada orang-orang dari bangsa lain yang berbalik kepada Allah. Perikop berikut jawab kepada Antiokhia. Maka rasul-rasul dan penatua-penatua beserta seluruh jemaat itu mengambil keputusan untuk memilih dari antara mereka beberapa orang yang akan diutus ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Jadi kan tadi Barnabas dan Paulus dikirim dari Antiokhia untuk ke Yerusalem ketemu rasul-rasul dan penatua untuk membicarakan tentang pengajaran mengenai sunat yang dibagikan oleh orang dari Yudea. Nah, setelah mereka rembukan bersama, ada keputusan, mereka mengutuslah beberapa orang untuk pulang ke pergi ke Antiokhia bersama-sama dengan Paulus dan Barnabas. Nah, yang diutus ini adalah Yudas yang disebut Barsabas dan Silas, 2 orang. Keduanya adalah orang terpandang di antara saudara-saudara itu. Kepada mereka diserahkan surat. Jadi mereka membawa surat ini kepada jemaat di Antiokhia. Kepada mereka diserahkan surat yang bunyinya, salam dari rasul-rasul dan penatua-penatua, dari saudara-saudaramu kepada saudara-saudara di Antiokhia, Syria dan Kilikia yang berasal dari bangsa-bangsa lain. Jadi surat ini untuk saudara-saudara yang percaya kepada Yesus dari bangsa-bangsa lain. Kami telah mendengar bahwa ada beberapa orang di antara kami yang tiada mendapat pesan dari kami, telah menggelisahkan dan menggoyangkan hatimu dengan ajaran mereka. Nah, ajaran tentang sunat tadi ya. Sebab itu dengan bulat hati kami telah memutuskan
untuk memilih dan mengutus beberapa orang kepada kamu bersama-sama dengan Barnabas dan Paulus yang kami kasihi. Jadi diputuskan bersama, mereka gak cuma satu orang yang ambil keputusan, dirembukkan, ada kesatuan di antara rasul-rasul. Ayat 26, yaitu 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawanya karena nama Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, Paulus dan Barnabas ini yang disebut 2 orang yang telah mempertaruhkan nyawa mereka karena nama Tuhan Yesus Kristus. Maka kami telah mengutus Yudas dan Silas yang dengan lisan akan menyampaikan pesan yang tertulis ini juga kepada kamu. Sebab adalah keputusan Roh Kudus dan keputusan kami supaya kepada kamu jangan ditanggungkan lebih banyak beban daripada yang perlu ini. Jadi disampaikan di situ bahwa keputusan Roh Kudus dan keputusan mereka bersama. Nggak perlu ditanggungkan lebih banyak beban. Nggak dipaksa harus disunat supaya diselamatkan. Nah, ayat 29, kamu harus menjauhkan diri dari makanan yang dipersembahkan kepada berhala, dari darah, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari percabulan. Jikalau kamu memelihara diri dari hal-hal ini, kamu berbuat baik, sekianlah selamat. Nah, ini surat yang ditulis ya. Jadi ada hal-hal yang diminta untuk dijauhkan dari hidup mereka. Nah, itu di ayat 29 sudah dicatat. Ayat 30, setelah berpamitan, Yudas dan Silas berangkat ke Antiokhia bersama dengan Paulus dan Barnabas. Nah, di situ mereka memanggil seluruh jemaat berkumpul, lalu menyerahkan surat itu kepada mereka. Setelah membaca surat itu, jemaat bersukacita karena isinya yang menghiburkan. Yudas dan Silas yang adalah juga nabi, lama menasihati saudara-saudara itu dan menguatkan hati mereka. Dan sesudah beberapa waktu keduanya tinggal di situ, saudara-saudara itu melepas mereka dalam damai untuk kembali kepada mereka yang mengutusnya. Kembali ke Yerusalem ya, kepada bersama-sama dengan rasul-rasul yang mengutus mereka. Tetapi ayat 34, Silas memutuskan untuk tinggal di situ. Jadi Silas tidak pulang ke Yerusalem, tetapi hanya Yudas yang pulang setelah melakukan tugas yang diberikan oleh rasul-rasul kepada mereka untuk mengantarkan dan menyerahkan surat kepada jemaat di Antiokhia. Perikop yang berikut, perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Paulus dan Barnabas tinggal beberapa lama di Antiokhia. Mereka bersama-sama dengan banyak orang lain mengajar dan memberitakan firman Tuhan. Tetapi beberapa waktu kemudian berkatalah Paulus kepada Barnabas, baiklah kita kembali kepada saudara-saudara kita di setiap kota, di mana kita telah memberitakan firman Tuhan untuk melihat bagaimana keadaan mereka. Jadi ini Paulus yang meminta kepada Barnabas untuk pergi kembali untuk melihat murid-murid ya, di mana di kota-kota di mana mereka sudah memberitakan firman Tuhan. Nah, tujuannya Paulus supaya melihat bagaimana keadaan mereka, perkembangan mereka. Mereka sudah bagikan firman, tapi maksud Paulus di sini kita pergi kunjungi supaya melihat bagaimana keadaan mereka. Tetapi di sini di ayat 37 Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus. Kita ingat sebelumnya ya, mereka membawa Yohanes yang disebut Markus itu waktu Barnabas dan Saulus diutus. Nah, Yohanes ini, Markus ini membantu Barnabas dan Saulus, tetapi sesudahnya itu dia tidak mau lanjut lagi kepada bersama-sama dengan mereka. Nah, di situ saya lupa di perjalanan di mana ya. Oh iya, di Kisah Para Rasul 13 ayat 13 di situ dikatakan bahwa waktu Paulus dan kawan-kawannya meninggalkan Pafos dan berlayar ke Perga di Pamfilia, Yohanes yaitu Markus meninggalkan mereka dan kembali ke Yerusalem. Jadi Markus ini tidak terus tinggal bersama mereka, tetapi meninggalkan mereka di Pamfilia. Nah, ini yang membuat perselisihan antara Paulus dan Barnabas. Kita lihat kembali ayat 37. Barnabas ingin membawa juga Yohanes yang disebut Markus.
Tetapi Paulus dengan tegas berkata bahwa tidak baik membawa serta orang yang telah meninggalkan mereka di Pamfilia dan tidak mau turut bekerja bersama-sama dengan mereka. Nah, ini Paulus tidak setuju lagi, tidak sepakat lagi dengan Barnabas, karena Barnabas mau bawa kembali Markus atau Yohanes ini. Tetapi Paulus tegas bilang tidak, karena dia sudah meninggalkan kita waktu di Pamfilia dan sudah tidak mau bekerja bersama-sama dengan mereka saat itu. Nah, ayat 39, hal itu menimbulkan perselisihan yang tajam, sehingga mereka berpisah dan Barnabas membawa Markus juga sertanya berlayar ke Siprus. Jadi karena Paulus tidak setuju kalau Barnabas membawa kembali Yohanes atau Markus ini, menimbulkan perselisihan tajam. Barnabas mau bawa, Paulus tidak mau bawa Markus. Jadi mereka berselisih, dan yang sebelumnya mereka bersama-sama terus berjalan bareng melayani, di sini mereka berpisah. Barnabas memilih untuk berlayar ke Siprus, dia bawa Markus, tetapi Paulus memilih Silas tadi yang tinggal di Antioquia, dan Paulus pilih Silas untuk bersama-sama dengan dia. Dan ayat 40, tetapi Paulus memilih Silas dan sesudah diserahkan oleh saudara-saudara itu kepada kasih karunia Tuhan, berangkatlah ia mengelilingi Syria dan Kilikia sambil meneguhkan jemaat-jemaat di situ. Barnabas ke Siprus dengan Markus, Paulus dan Silas ke Syria dan Kilikia. Jadi ada masa di mana akhirnya mereka yang melayani selama ini bersama-sama dari awal pelayanan Paulus, akhirnya dengan situasi yang perbedaan pendapat, perbedaan cara pandang antara Paulus dan Barnabas tentang Markus, akhirnya pelayanan mereka mulai dipisahkan di situ, masing-masing berjalan ke tempat yang berbeda dengan orang-orang lain yang mereka pilih. Nah, di dalam perjalanannya nanti kita akan lihat bagaimana Paulus dengan Silas, yang akan terus kita lihat ke pembacaan-pembacaan kita yang selanjutnya. Nah, demikian pembacaan firman Tuhan hari ini. Roh Kudus kiranya terus menuntun kita, mengajari kita segala sesuatu untuk membukakan kebenaran-kebenarannya supaya kita bisa hidup dari hari ke hari sesuai dengan perintahnya. Jadi firman Tuhan hari ini mengajarkan kita bahwa yang menyelamatkan kita adalah kasih karunia Tuhan Yesus. Nah, saat kita mau percaya kepada Yesus, kita diselamatkan. Bukan dengan cara berpikir yang lama, diharuskan disunat, kalau enggak disunat tidak selamat. Yang perlu disunat, kata Tuhan Yesus, adalah sunatlah hati kita yang lama, hati kita yang sombong, yang iri, yang keras hati, yang suka mengeluh, hati yang lama yang perlu disunat. Jadi itu yang Tuhan mau, supaya kita memberikan hati kita disunat dari cara berpikir yang lama dan mempercayai Yesus, mengikuti hati Yesus yang penuh kasih, yang taat kepada segala perintah Bapanya. Amin. Salam kasih, Tuhan Yesus memberkati. Shalom.